Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita alhamdulillah sampai di edisi 174 ini ya. 174 atau 175, nanti saya lihat catatan. Pada edisi ini kita sampai di kata kerja non lampau. Non lampau itu tidak lampau, yang dalam bahasa Arab disebut al-fi'lu al-mudhari'. Ini lawan dari kata kerja yang sudah kita pelajari, yaitu kata kerja lampau atau al-fi'lu al-madhi. Kata kerja yang sudah kita pelajari atau kata kerja lampau menunjukkan suatu perbuatan yang terjadi pada waktu lampau, ya, pada waktu lampau, atau dalam bahasa Inggris disebut simple past tense, ya. Kemudian lawan dari kata kerja lampau adalah kata kerja tidak lampau, yang dalam bahasa Arab disebut al-fi'lu al-mudhari'. Kata kerja non lampau atau kata kerja tidak lampau atau al-fi'lu al-mudhari' mengacu pada pola yaf'ulu, yaf'ilu atau yaf'alu. Nah, ini pola kata kerja tidak lampau atau pola mudhari'. Bandingkan dengan pola kata kerja lampau. Pola kata kerja lampau itu fa'ala, fa'ila, fa'ula. Ya, jadi kata kerja lampau yang sudah kita pelajari itu kata kerja lampau yang berbasis 3 huruf, dan di situ tidak ada huruf tambahan. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah kata kerja non lampau. Kata kerja non lampau itu mengacu pada 3 pola. Yaf'ulu, perhatikan, yaf'ulu, yaf'ilu, dan yaf'alu. Fi'il mudhari selalu diawali dengan awalan ya, awalan ya, ya, awalan ya. Ya itu menyandang tanda fathah, ya, menyandang tanda fathah. Kemudian huruf pertama akar kata, yaitu huruf fa, itu sukun, sukun. Jadi yaf. Huruf kedua akar kata, yaitu ain, kadang-kadang dhammah, kadang-kadang kasrah, kadang-kadang fathah. Ini yang perlu dihafalkan, ya. Kemudian huruf akhir itu selalu dhammah. Jadi awalan selalu fathah, akhiran huruf akhir selalu dhammah. Kemudian huruf pertama akar kata itu selalu sukun, ya. Jadi yaf'ulu atau yaf'ilu atau yaf'alu. Sedangkan huruf kedua akar kata itu bervariasi, kadang-kadang dhammah, kadang-kadang kasrah, kadang-kadang fathah. Jadi harus dihafalkan, harus dihafalkan. Kemudian dari pola ini fa ain lam, ini fa ain lam, fa yang selalu sukun, ain yang kadang-kadang fathah, kadang-kadang kasrah, kadang-kadang dhammah, kemudian lam yang selalu dhammah, itu dinamakan akar kata. Itu dinamakan akar kata. Jadi ini fi'il madhi ini. Jadi fi'il madhi itu merupakan akar kata. Dengan kata lain, fi'il mudhari itu dibentuk dari fi'il madhi dengan menambahkan awalan ya. Ya, awalan ya. Kemudian ya ini, ya yang menyandang tanda fathah itu dinamakan awalan kata kerja non lampau, awalan fi'il mudhari, atau secara teknis disebut harful mudhara'ah, harful mudhara'ah. Kemudian kata kerja non lampau atau al-fi'lu al-mudhari ini menunjukkan suatu perbuatan yang terjadi sekarang. Jadi kemungkinannya dia menunjukkan perbuatan yang terjadi sekarang, terjadi setiap hari,
dan terjadi pada waktu yang akan datang. Jadi lawan lampau adalah sekarang, setiap hari, dan yang akan terjadi pada waktu yang akan datang, ya. Dan yang akan datang. Contoh yansuru, asalnya ini sebetulnya nasara. Nasara itu fi'il madhi. Dia laki-laki telah menolong, ya. Kemudian kita bentuk yansuru yang mengacu pada pola yaf'ulu. Ini fi'il mudhari ini. Kemudian yansuru itu mengandung makna dia laki-laki sedang menolong, dia laki-laki akan menolong, dia laki-laki setiap hari menolong. Kalau setiap hari dalam bahasa Inggris disebut simple present. Kalau akan itu future, kalau sedang itu continuous, ya, continuous. Kemudian yasma'u ini akar katanya sin mim ain. Sami'a, ya, sami'a itu fi'il madhinya. Kemudian kita bentuk yasma'u yang mengacu pada pola yaf'alu, ya. Dia mengandung makna dia laki-laki sedang mendengar, akan mendengar, atau setiap hari mendengar, ya, itu harus dihafalkan. Jadi sami'a mudhari'nya mengacu pada pola yaf'alu. Kalau nasara mudhari'nya mengacu pada pola yansuru. Kemudian yakrumu yang fi'il madhinya itu karuma, itu fi'il mudhari'nya mengacu pada pola yaf'ulu, yakrumu. Artinya dia laki-laki sedang akan setiap hari mulia, ya, harus dihafalkan. Kemudian berikutnya tasrif, kata kerja non lampau aktif. Sebagaimana kata kerja lampau aktif punya tasrif, maka kata kerja mudhari aktif juga punya tasrif, ya. Jadi dia bisa diubah-ubah bentuknya berdasarkan kata ganti, Mula-mula kita ubah-ubah bentuk mudhari itu berdasarkan kata ganti mufrad, ya. Kata ganti mufrad itu apa saja? Dia laki-laki, dia perempuan, engkau laki-laki, engkau perempuan, dan saya. Ada 5 itu. Ada 5 kata ganti mufrad, ya. Jadi kata kerja non lampau aktif itu kita ubah-ubah berdasarkan 5 kata ganti mufrad itu. Yang pertama yansuru, untuk dia laki-laki, ya, yansuru, ya. Ikutin saja dulu, nanti kita lihat rumusnya ini. Yansuru, dia laki-laki sedang atau akan menolong, atau tiap hari menolong. Kemudian dia perempuan sedang atau akan menolong atau tiap hari menolong, itu ubah awalannya menjadi tansuru. Yang lain tetap, ya. Jadi yansuru, dia laki-laki sedang akan tiap hari menolong. Tansuru, dia perempuan sedang akan tiap hari menolong. Kemudian tansuru sama dengan ini. Tansuru itu engkau laki-laki sedang atau akan menolong. Jadi dalam fi'il mudhari, engkau laki-laki sedang atau akan menolong itu sama dengan dia perempuan sedang atau akan menolong. Perhatikan. Jadi tansuru bisa bermakna dia perempuan sedang akan menolong, bisa juga bermakna engkau sedang akan menolong. Nah, kemudian berikutnya engkau perempuan. Engkau perempuan kan kata ganti tunggal. Engkau perempuan sedang atau akan menolong itu tansurina. Ini panjang, ya. Tansurina. Jadi awalannya itu ta, kemudian dia berakhir dengan ina. Tansurina. Tansurina. Tansurina artinya engkau perempuan sedang atau akan menolong. Kalau saya, baik laki-laki maupun perempuan sedang akan menolong, ansuru. Ansuru.
Jadi saya akan menolong atau saya sedang menolong, ansuru. Kalau engkau perempuan sedang menolong, tansurina. Engkau laki-laki sedang atau akan menolong, tansuru. Dia perempuan sedang atau akan menolong, tansuru, sama dengan ini. Kemudian dia laki-laki sedang atau akan menolong, yansuru. Jadi fi'il mudhari itu selalu diawali dengan awalan. Awalan itu ada 4. Awalan itu ada 4. Di sini baru 3 ya. Ya, ta, a ya. Jadi ya, ini ta, kemudian a. Itu awalan fi'il mudhari. Satu lagi nanti na. Jadi awalan fi'il mudhari itu disingkat dengan anita. Anita. Ya. Nun, i, kemudian ini ta ya. Anita. Jadi untuk dia laki-laki awalannya iya. Untuk dia perempuan awalannya ta. Untuk engkau laki-laki awalannya ta, sama dengan ini. Untuk engkau perempuan awalannya ta. Untuk saya awalannya a. Ya, a. Ya. Nah, jadi tasrif fi'il mudhari untuk kata ganti mufrad itu dalam konteks nasara yansuru, dia laki-laki sedang atau akan menolong. Tansuru, dia perempuan sedang atau akan menolong. Tansuru, engkau laki-laki sedang atau akan menolong. Tansurina, engkau perempuan sedang atau akan menolong. Ansuru, saya sedang menolong. Nanti satu lagi nanti nun. Nun itu untuk kami. Nansuru, ya, nansuru. Oke, poin berikutnya, coba lihat di sini ditulis sami'a. Sami'a ini kata kerja lampau ini, lampau aktif. Sami'a, dia laki-laki telah mendengar, ya. Sami'a, dia laki-laki telah mendengar. Kemudian setelah sami'a di dalam kurung ditulis a, Maksudnya apa itu? Maksudnya harokat huruf kedua fi'il mudhari dari sami'a itu a atau fathah. Jadi fi'il mudhari'nya itu yasma'u. Nah, itu arti dari huruf a di dalam kurung setelah sami'a. Yasma'u. Ya. Kalau jalasa ini kan fa'ala tuh, jalasa. Kemudian dalam kurung ada huruf i. Maksudnya apa? Maksudnya huruf kedua akar kata mudhari itu berharokat i, berharokat kasrah. Jadi jalasa ya jalisu. Ya jalisu. Kalau awalannya itu selalu ya, ya. Kemudian huruf pertama akar kata itu selalu sukun, berarti yaj. Nah, huruf kedua, nah itu ini. Kalau di sini kasrah berarti li, ya jalisu. Kemudian huruf terakhir itu selalu dhammah. Ya jalisu artinya dia laki-laki sedang atau akan duduk. Dia laki-laki sedang atau akan duduk. Nah, ini kataba. Kataba itu menulis, ya. Kataba itu menulis. Fi'il madhinya itu kataba. Kita tahu bahwa fi'il madhi itu kadang-kadang kataba, kadang-kadang katiba, kadang-kadang fa'ala, kadang-kadang fa'ila, kadang-kadang fa'ula ya. Untuk kataba itu fi'il madhinya itu kataba. Kemudian dalam kurung fathah, dalam kurung itu a. Maksudnya fi'il mudhari'nya itu iyak, ini u ini ya. Ini u ini. Fi'il mudhari'nya itu yaktubu. Yaktubu, ya, fi'il mudhari awalannya selalu fathah, akhirannya selalu dhammah. Kemudian huruf pertama akar kata itu selalu sukun, kemudian huruf kedua itu tergantung ini.
Kalau ini u berarti ini dhammah. Yaktubu. Dia laki-laki sedang atau akan menulis. Hamidah, sami'allahu liman hamidah. Hamidah itu ini fi'il madhi. Hamidah itu dia laki-laki telah memuji. Nah, mudhari'nya dia laki-laki sedang atau akan memuji. Bagaimana? Ya, bentuk ini pola mudhari'nya. Yaf'alu, yaf'ilu atau yaf'alu. Ini dia berarti yaf'alu. Yahmadu, yahmadu, dia laki-laki sedang atau akan memuji. Zahaba, zahaba itu dia telah pergi, itu fi'il madhi. Kalau dia akan pergi atau dia sedang pergi, ini coba lihat ini dalam kurung itu berarti dia mengacu pada pola yaf'alu. Yadhhabu, yadhhabu, ya, dia akan pergi atau dia sedang pergi. Begitu ya. Dan itu bisa ditasrif. Sami'a itu dia laki-laki telah pergi. Kalau dia laki-laki sedang mendengar ya. Sami'a itu dia laki-laki sedang mendengar, setelah mendengar. Kalau dia laki-laki sedang atau akan mendengar, itu mudhari. Yasma'u, yasma'u, yasma'u itu untuk dia laki-laki. Untuk dia perempuan, ubah ya menjadi ta, tasma'u. Dia perempuan sedang atau akan mendengar. Untuk engkau laki-laki, ya, ubah ya menjadi ta, tasma'u. Untuk engkau perempuan, ya, ubah ya menjadi ta. Kemudian dia berakhir dengan ina, tasma'ina. Tasma'ina, ya, tasma'ina. Untuk saya akan mendengar atau saya sedang mendengar, asma'u. Itu tasrif daripada yasma'u berdasarkan kata ganti mufrad. Dhahaba ini fi'il madhi, dia laki-laki telah pergi. Kalau kita ubah ke mudhari, dia laki-laki sedang atau akan pergi, itu menjadi yadhhabu. Yadhhabu. Ini fathahnya dari sini. Dari sini ya. Yadhhabu. Harus dihafalkan itu. Yadhhabu. Kemudian dia perempuan sedang pergi atau akan pergi, tadhhabu. Kalau engkau laki-laki sedang atau akan pergi, tadhhabu. Kalau engkau perempuan sedang atau akan pergi, tadhhabina. Jadi engkau perempuan itu ini tansurina, tadhhabina. Sekarang coba tasrif hamidah. Hamidah. Hamidah itu kata kerja lampau ya. Kalau kita tasrif hamidah, 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 hamidu, hamidat, hamidata, hamidna, hamidtu ya, hamidtu. Itu kalau madhi. Kalau mudhari'nya yahmadu, yahmadu, tahmadu, tahmadu, tahmadina, ahmadu. Ahmadu itu saya memuji. Kalau kataba, ini mudhari'nya itu yaktubu. Oleh karena ini yaktubu. Kalau kita tasrif yaktubu, dia sedang menulis. Dia laki-laki. Kalau dia perempuan sedang menulis, taktubu. Kalau engkau laki-laki sedang menulis, sama dengan dia perempuan sedang menulis, taktubu. Engkau perempuan sedang menulis, taktubina. Kalau saya sedang menulis, aktubu, ya, aktubu. Itulah fi'il mudhari. Ya, harus dihafalkan itu. Bagaimana mentasrif fi'il mudhari, ya. Kemudian poin 4, tasrif kata kerja lampau dan kata kerja non lampau berikut ini berdasarkan kata ganti tunggal. Ini ada empat kata kerja lampau. La'iba dia mengacu pada pola fa'ila, qatala, fa'ala, dzakara, fa'ala, saraqa, fa'ala, ya. Itu kata kerja lampau. Kalau kita diminta mentasrif ini, masing-masing kata kerja lampau ini berdasarkan 5 kata ganti tunggal. Ini la'iba, dia perempuan telah bermain. Ya. La'iba itu dia laki-laki telah bermain. Kalau dia perempuan telah bermain, la'ibat.
Ya, la'ibat akar kata tambahkan ta yang menyerang tanda sukun. Ya, la'ibat. Kalau engkau laki-laki telah bermain, itu la'ib disukunkan huruf akhir, la'ib tambahkan ta. La'ibta. Engkau laki-laki telah bermain. Kalau engkau perempuan telah bermain, la'ib sukunkan ini, kemudian tambahkan ti, la'ibti. Kalau saya la'ibtu, ya, la'ibtu. Itu kalau madi. Ya, itu kalau madi. Kalau mudhari, ini kita ubah ke mudhari. Ya, ini fi'il madi ini kita ubah ke fi'il mudhari dengan menambahkan awalan, ya. Awalannya apa? Ya. Awalannya ya. Tambahkan ya di depan. Kemudian huruf pertama disukunkan yal. Huruf kedua tergantung ini. Oleh karena ini a, yal'a. Yal'a, huruf terakhir itu dhammah, yal'abu. Yal'abu. Jadi yal'abu, dia laki-laki sedang bermain atau akan bermain atau bermain tiap hari. Yal'abu. Jadi kalau kita tasrif yal'abu, yal'abu dia laki-laki sedang bermain. Tal'abu dia perempuan sedang bermain. Tal'abu engkau laki-laki sedang bermain, sama dengan dia perempuan sedang bermain. Kemudian tal'abina engkau perempuan sedang bermain. Kemudian al'abu saya sedang bermain. Qatala, qatala ini membunuh. Qatala dia laki-laki telah membunuh. Kalau dia laki-laki sedang membunuh, tambahkan ya. Ya di depan, ya. Kemudian sukunkan ini huruf pertama yaqa. Kemudian ini huruf kedua ini selalu tergantung ini. Oleh karena ini yaqtu. Kemudian huruf terakhir itu selalu dhammah. Yaqtulu. Jadi kalau kita tasrif yaqtulu, yaqtulu, taqtulu, taqtulu, taqtulina, aqtulu. Aqtulu, ya. Kemudian zakara, jadi kombinasi ini zai, kaf dan ra itu artinya menyebut, ya, menyebutkan atau berzikir, ya, menyebutkan. Kalau ini kita ubah ke dalam al-fi'lu al-mudhari, tambahkan ya. Awalan pembentuk fi'il mudhari, tambahkan ya ini. Setelah ditambahkan ya, sukunkan huruf pertama, yadz. Kemudian huruf kedua, itu tergantung ini. Kalau ini berarti yadhku. Huruf terakhir, itu selalu dhammah. Yadhkuru. Yadhkuru, dia sedang menyebutkan. Ya, dia sedang menyebutkan. Kalau kita tasrif yadhkuru, yadhkuru, untuk dia laki-laki. Untuk dia perempuan, tadhkuru. Untuk engkau laki-laki sama dengan untuk dia perempuan, tadhkuru. Kalau untuk engkau perempuan, tadhkurina. Tadhkurina. Untuk saya, adhkuru. Jadi kalau kita tasrif ini zakara, dalam fi'il mudhari, yadhkuru, yadhkuru, tadhkuru, tadhkuru, tadhkurina, adhkuru. Kalau la'iba, yal'abu, yal'a, oleh karena ini a, ya. Yal'abu, tal'abu, tal'abu, tal'abina, al'abu. Kalau qatala, ya, yaqtu, yaqtulu, taqtulu, taqtulu, taqtulina, aqtulu. Kalau sarqa, sarqa itu mencuri, ya. Sarqa itu mencuri. Dia laki-laki telah mencuri. Kalau dia laki-laki sedang atau akan mencuri, tambahkan iya, iya, yas, ini disukunkan yas. Kemudian huruf kedua akar kata itu tergantung ini. Oleh karena ini berarti yasri, yasriku, yasriku dia sedang mencuri. Untuk dia perempuan tasriku, untuk engkau laki-laki tasriku, untuk engkau perempuan tasriqina, untuk saya asriku. Oke, ya. Sekarang mari kita kerjakan latihan ini. Sebelumnya kita terbiasa membentuk kalimat-kalimat fi'liyah yang kata kerjanya itu lampau, ya.
Sekarang kita coba membentuk kalimat fi'liyah yang kata kerjanya itu sedang atau akan atau tiap hari. Coba lihat ini, sedang pergi, ini duduk, ini sekarang berarti sedang ya, sedang duduk di atas kursi. Ini mencuri buku itu setiap hari, ya setiap hari itu mudhari. Kemudian dia mencuri buku itu kemarin itu lampau ya. Ingat mudhari itu wilayahnya itu sekarang, akan atau setiap hari. Kalau lampau itu wilayahnya itu telah ya, telah. Mari kita ini kan. Dia laki-laki sedang pergi ke sekolah. Pergi itu zahaba. Ini ya, zahaba. Zahaba untuk dia laki-laki itu apa? Ya zahabu. Ya zahabu. Jadi dia laki-laki sedang pergi ke sekolah. Ya zahabu ilal madrasah. Yadhhabu ilal madrasah. Kalau dia pergi ke sekolah pada waktu lampau, ya kita gunakan fi'il madhi, dhahaba ilal madrasah. Kalau dia sedang pergi ke sekolah, yadhhabu ilal madrasah. Kalau dia pergi ke sekolah tiap hari, yadhhabu ilal madrasah fil mudhari. Kalau dia akan pergi ke sekolah, yadhhabu ilal madrasah. Jadi akan, sedang, tiap hari itu mudhari ya, mudhari. Kemudian dia duduk di atas kursi sekarang. Sekarang berarti mudhari ya. Duduk itu jalasa. Kalau dia sedang duduk, yajlisu. Kita harus tahu ini u, a atau i ya. Ternyata jalasa itu i, yajlisu. Jadi yajlisu, dia sedang duduk di atas kursi, alal kursi, sekarang itu al-an ya, al-an. Kemudian C, dia perempuan mencuri buku setiap hari berarti mudhari. Mencuri itu saraqa ya. Ini mencuri saraqa. Kalau fi'il mudhari dari saraqa, ya tambahkan awalan ya, ini disukunkan yas, kemudian ini itu tergantung ini. Oleh karena ini berarti yasriqu. Dia mencuri buku setiap hari. Dia perempuan ya. Dia perempuan berarti ini dia perempuan. Tasriqu dia perempuan. Kalau dia laki-laki yasriqu. Dia perempuan, tasriqu mencuri ya, tasriqu dia mencuri buku itu sebagai apa? Sebagai objek, sebagai sasaran dari pencurian itu objek. Objek itu harus mansub ya, buku mansub itu kitaban. Jadi tasriqu kitaban ya, setiap hari itu kulla yaumin. Untuk setiap itu kita menggunakan kulla itu setiap ya, setiap hari, kulla yaumin. Ini merupakan rangkaian idhafiyun. Jadi tasriqu kitaban kulla yaumin. Dia mencuri buku itu kemarin. Kalau di sini buku bertanwin kitaban, kalau di sini buku itu beralif lam ya, al-kitabah. Dia mencuri, tasriqu ya, tasriqu ini tasriqu, dia perempuan mencuri. Tasriqu al-kitabah ams ya. Jadi ini saya tulis tasriqu ini kata kerja ya, kata kerja al-kitabah buku itu, ini objek ya, kemarin ams. Kalau di sini dia mencuri buku itu ya, tasriqul kitabah ams. Kalau di sini dia mencuri buku itu berarti bertanwin kitaban ya, tasriqu kitaban kulla yaum. Dia duduk di atas kursi, jalasa
Sekarang ya, kalau jalasa itu lampau, sekarang itu pakai yajlisu. Yajlisu. Coba lihat jalasa, mana jalasa? Ini jalasa dalam kurung itu i, berarti yajlisu. Yajlisu 'alal kursi, yajlisu 'alal kursi, di atas kursi. Ya sekarang al-an. Ya al-an. Yang terakhir, dia laki-laki sedang pergi ke sekolah. Pergi itu zahaba. Hafalkan itu. Zahaba. Nah, kalau zahaba itu dia telah pergi. Kalau dia sedang pergi, yadhhabu. Berarti yadhhabu, dia laki-laki. Yadhhabu. 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 Ini kata kerjanya. Ya, dianya itu tersembunyi di sini. Ya, pada kesempatan berikutnya kita akan melihat kata ganti yang tersembunyi atau bersambung dengan fi'il mudhari. Yadhhabu, ke sekolah, ilal madrasah. Ilal madrasati. Dia sedang pergi ke sekolah. Ya, yadhhabu ilal madrasah. Sekarang coba kita lihat kata ganti. Yang suruh dia laki-laki. Dia laki-laki mana? Tersembunyi di yang suruh. Tansuru dia perempuan. Dia perempuan mana? Tersembunyi di tansuru. Tansuru juga engkau laki-laki. Engkau laki-laki mana? Tersembunyi di tansuru. Tansurina, engkau perempuan sedang menolong. Engkau perempuannya mana? Engkau perempuannya itu ya. Jadi kata ganti marfu bersambung. Kemudian saya sedang menolong, sayanya mana? Tersembunyi di ansuru. Jadi di fi'il mudhari itu dia laki-laki tersembunyi, dia perempuan tersembunyi, engkau laki-laki tersembunyi, dan saya tersembunyi. Nanti tambah lagi kami, nahnu tersembunyi. Jadi ada 5 kata ganti yang tersembunyi di fi'il mudhari. Bandingkan dengan hanya ada 2 kata ganti yang tersembunyi di fi'il madhi. Di fi'il madhi yang tersembunyi hanya apa? Dia laki-laki, ya hiya, dan dia perempuan, ya. Oke, saya kira cukup sekian. Ini apa namanya itu penjelasan awal mengenai fi'il mudhari. Ini nanti pada kesempatan berikutnya akan kita kembangkan menjadi kalimat-kalimat yang lebih bervariasi. Saya kira cukup sekian, semoga bermanfaat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.